Selamat pagi atau siang atau sore semuanya. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa-mahasiswi FIB UI yang sedang mempelajari mata kuliah pengantar filsafat dan pemikiran modern kelas 6 yang diajar oleh Bapak Eko Wijayanto. Kami dari kelompok 9 atas nama Arya Yoga Harjunoananda bersama dengan teman-teman saya yaitu Arneta Iftita serta Fani Salsabila akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Dimensi Estetika. Tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita mulai ke slide pertama. Ya, berikut ini adalah slide pertama dari presentasi kami. Jadi presentasi kami berjudul The Aesthetic Dimension atau Dimensi Estetika. Dan ini kami ambil dari bab 9 dari buku Eros and Civilization, A Philosophical Inquiry into Freud. Nah, tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai estetika itu sendiri, ada baiknya apabila kita mengetahui sejarah dari estetika itu, di mana sebelum pertengahan abad ke-18, estetika sendiri dikucilkan dan dianggap sebagai kutukan. Hal ini disebabkan karena pengekangan secara kultural dari masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi mereka berpendapat bahwa kemampuan kognitif dan moralitas serta intelektual itu lebih penting dan lebih dominan daripada kemampuan rasa, sensualitas, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah estetika. Nah, karena segala macam hal yang tidak cocok dengan epistemologi rasionalis tersebut, seperti imajinasi, estetika, dan lain sebagainya, akhirnya mereka semua ditolak dan dikucilkan. Hal ini berubah pada saat Alexander Baum, pada abad ke-18 Masehi, menyatakan bahwa estetika menjadi sebuah disiplin filosofis. Nah, akhirnya estetika mendapat makna dan fungsi, yaitu yang berhubungan dengan koneksi lebih dalam antara aspek kepuasan, sensual, keindahan, kebenaran, seni, dan kebebasan. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Iya, jadi berkat munculnya filosofi tersebut, muncullah filsuf-filsuf lain yang mempelajari mengenai estetika itu sendiri. Salah satunya adalah Immanuel Kant. Menurut Kant dalam bukunya yang berjudul Critique of Judgment, ia menggabungkan makna sebenarnya dari estetika yang berkaitan dengan rasa dengan makna konotasi baru yang berkaitan dengan keindahan, terutama dalam karya seni. Selain itu, Kant menyatakan bahwa estetika dan realitas estetika menjadi sebuah penengah antara pemikiran praktis atau realitas subjektif dengan teoritis atau realitas objektif. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Ya, jadi realitas estetika sendiri menjadi sebuah penghubung dan penengah antara moralitas dan kognitif dengan sensualitas atau rasa. Nah, karena ia menjadi sebuah penengah dan penghubung, tentunya estetika memiliki hal-hal yang berkaitan antara kedua realitas yang mengimpitnya. Jadi, di dalam realitas sensual atau rasa, estetika dilihat sebagai sebuah keindahan di dalam objek secara apa adanya. Sementara di realitas konseptual, melihat fungsi dari objek tersebut sebagai pemberi kenikmatan bagi manusia. Selain itu, realitas estetika menjadi sebuah wadah pertemuan antara alam dan kebebasan. Menurut Kant, estetika memiliki konsep bermanfaat tanpa memiliki tujuan tertentu atau beneficial without benefits, dan teratur tanpa adanya aturan tertentu atau lawful without laws. Nah, konsep pertama ini berhubungan dengan kecantikan, sementara konsep kedua berhubungan dengan kebebasan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, estetika yang dikemukakan oleh Kant sendiri menjadi sebuah pengujian ulang mengenai pandangan Sigmund Freud terhadap konsep diri yang tertahan atau repressed self. Nah, terciptanya manusia yang sepenuhnya bebas dan tidak ditahan oleh apapun, atau non-repressive self, dapat berpotensi untuk menghancurkan peradaban itu sendiri, karena
manusia yang terlalu bebas dan tanpa ada aturan tertentu yang mengekangnya itu menjadikan mereka liar dan sangat amat bebas tanpa peduli dengan keadaan di sekitarnya. Sehingga pencegahan yang tepat bagi ini adalah suatu jenis imajinasi yang melambangkan penerimaan kreativitas. Jadi imajinasi ini memenuhi kebutuhan manusia dan alam lewat pelepasan kekuatan hasrat tanpa adanya eksploitasi dan dominasi dari pihak manapun. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Imajinasi ini sebagai sebuah produk dari estetika membuat estetika itu sendiri menjadi sebuah medium di mana rasa dan intelektualitas bertemu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, imajinasi dapat memberikan sebuah pengertian atau understanding kepada kemampuan kognitif di dalam diri kita, sehingga terciptalah harmoni di antara ketiga realitas tersebut. Langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, filosofi budaya Kant menetapkan fungsi estetika sebagai tema utama. Karena konsep estetika Kant yang sangat menginspirasi ini, yang menunjukkan prinsip dasar dari peradaban yang tidak membelenggu diri manusia seutuhnya, ia pun menjadi sebuah inspirasi bagi filsuf-filsuf lainnya. Salah satunya adalah Friedrich Schiller. Nah, Schiller membuat sebuah buku bernama Letters on the Aesthetic Education of Man yang bertujuan untuk memperbaharui peradaban dengan fungsi estetika itu sendiri. Nah, dengan berakhirnya penjelasan di slide ini, maka berakhirlah pula penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani Salsabila. Silakan Fani. Terima kasih atas penjelasannya Agoy. Sekarang saya, Fani Salsabila, akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang pertama ialah tentang hal-hal pembuat nafsu. Saya ingin menjelaskan bahwa fungsi estetika dapat diinterpretasikan dan berkaitan dengan istilah filosofikal, yaitu berupa hal-hal pembuat nafsu sebagai hasil atau bagian dari mental kognitif dan kebebasan atas perasaan-perasaan dalam diri manusia. Seiring berkembangnya zaman, perasaan kognitif dan hal-hal pembuat nafsu tidak lagi diartikan sama dengan istilah atau konotasi sensualitas, karena hal-hal pembuat nafsu juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang memotivasi atau memberi semangat untuk nafsu belajar, nafsu makan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hal tersebut tidak sama dengan konotasi sensual. Namun, di Jerman masih dapat ditemukan bahwa kedua istilah tersebut dianggap sama oleh para penduduknya. Selanjutnya ialah diketahui bahwa estetika di waktu yang bersamaan ialah bagian dari logika. Logika tersebut dan hal-hal pembuat nafsu datang juga dari otak bagian kanan, sehingga otak bagian kanan ini yang biasanya berfungsi juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan seni. Slide berikutnya ialah tentang dimulai dengan logika, di mana prinsip-prinsip dan kebenaran serta tujuan dari estetika ialah hasil dari kognisi sensitif. Langkah-langkah tersebut yang menginformasikan estetika serta ilmu dari hal-hal pembuat nafsu menjadi sesuatu yang diartikan seni dan berupa perintah seni. Oleh sebab itu, seni ini akan menghasilkan dunia yang estetik dan hal-hal yang berkaitan dengan estetika. Lalu selanjutnya, setelah sebagai nilai estetika, non-konsep perasaan dibebaskan dari prinsip realitas dan dikategorikan sebagai imajinasi kreatif, sehingga dimulai dari logika, kemudian adanya seni, lalu estetika, dan terakhir ialah imajinasi kreatif dalam diri manusia. Kant menyebutkan bahwa fungsi estetika dapat berperan dalam pembentukan peradaban. Contohnya dari fungsi estetika ialah
adanya keinginan manusia untuk menciptakan lingkungan kota yang indah dan enak atau sejuk untuk dipandang. Lalu berkaitan dengan imajinasi, berbagai manajemen dalam peradaban dan juga lingkungan atau organisasi memiliki imajinasi yang mereka tetapkan sejak awal dan kemudian mereka jadikan tujuan untuk mereka capai. Dan imajinasi tersebut banyak ditemukan dalam peradaban. Schiller mendeskripsikan antagonisme dalam beberapa seri konsep yang berpasangan. Jadi dalam peradaban tersebut terdapat beberapa antagonisme atau hal-hal yang bertentangan satu sama lain, seperti hal pembuat nafsu dan alasan, semesta dan ciptaan, alam dan kebebasan, hal-hal tertentu dan hal-hal yang universal. Hal-hal tersebut yang dapat ditemukan dalam peradaban dan akhirnya membuat suatu kombinasi dan interaksi yang disebut dengan kebudayaan. Sayangnya seiring berkembangnya zaman dan juga seiring berkembangnya pemikiran manusia dalam pembangunan peradaban, hubungan yang mendominasi ialah hal-hal yang cenderung bersifat buruk, seperti adanya istilah kerusakan dan kebuasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atau manusia-manusia yang berniat jahat. Schiller menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah politik, satu hal harus menggunakan estetika karena keindahannya akan mengantarkan pada kebebasan. Dengan demikian, Schiller juga menjelaskan bahwa solusi dari adanya hal-hal yang bertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya estetika dan juga keindahan pemikiran serta hal lainnya. Hal ini dapat menanggulangi adanya kecerdasan dan kebodohan dari manusia yang saling tarik-menarik dan dapat menimbulkan hal-hal negatif untuk kedepannya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi estetika telah meyakinkan prinsip keberadaan manusia secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang universal, dimulai dari logika, imajinasi, hingga mencapai peradaban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Arneta. Silakan Arneta. Selanjutnya, budaya estetika mengadakan revolusi total dalam persepsi mode dan perasaan. Sedangkan revolusi akan terjadi jika peradaban telah memasuki kematangan fisik dan intelektual yang tinggi. Ketika kendala kebutuhan tergantikan oleh kendala kelimpahan, maka manusia akan terdorong untuk melakukan gerakan bebas sebagai sarana dan tujuan. Lalu manusia akan kembali menjalani kebebasan menjadi apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya itu merupakan kebebasan itu sendiri, yaitu kebebasan untuk bermain. Kemampuan mental yang menjalankan kebebasan untuk bermain disebut imajinasi. Ketika manusia telah mencapai kekuasaan sebagai prinsip dari peradaban, maka dorongan bermain akan mengubah kenyataan. Alam akan berubah, tujuan hidup manusia akan berubah, dunia pun juga ikut berubah. Teori konsepsi Schiller menjadi fokus pada titik ini. Menurut Schiller, penyakit peradaban terjadi karena adanya dua pertentangan antara impuls manusia, yaitu impuls sensual dan impuls bentuk. Solusinya adalah dibentuklah tirani atau pemerintahan dengan alasan represif. Karena tirani ini bersifat menekang, maka konsekuensinya manusia membutuhkan adanya pemulihan impuls, yaitu disebut dengan pemulihan hak. Intinya, ketika peradaban berdiri, maka pelepasan impuls sensual harus menyesuaikan dengan tatanan universal. Sedangkan budaya estetika menjunjung tinggi tatanan non-represif, yaitu kebalikan dari tatanan represif. Hal ini berhubungan dengan mitologi Yunani, yaitu Orpheus dan Narcissus. Gambar-gambar Orphik dan narsistik merupakan gambar-gambar yang menceritakan tentang tatanan non-represif yang diselaraskan.
Orpheus sendiri merupakan dewa Yunani yang mengalahkan maut dan membebaskan alam, sedangkan Narcissus adalah laki-laki yang sangat mencintai keindahan dan menyatukan keindahan tersebut dengan alam. Filsafat estetika menyusun tatanan non-represif sedemikian rupa, sehingga sifat alami manusia dapat terpenuhi. Tatanan non-represif bisa dilakukan jika semua kebutuhan dasar telah terpenuhi. Selain itu, pengeluaran minimum energi fisik dan mental dalam waktu minimum. Intinya, ketika peradaban telah berada dalam level yang paling tinggi. Selain itu, tatanan ini juga menentang adanya aturan prinsip kerja, karena menurutnya aturan ini sangat bertentangan dengan prinsip kebebasan. Namun, kita juga harus berpikir secara rasional. Jika kita tidak bekerja, lalu bagaimana kita memenuhi segala kebutuhan? Pada akhirnya, tenaga kerja dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang berada di luar dunia kerja. Intinya, peradaban tidak bisa menerapkan 100% kebebasan. Menurut istilah Freud, moralitas beradab adalah moralitas naluri yang tertekan. Pembebasan yang terakhir menyiratkan penghinaan dari yang pertama. Sekian penjelasan kelompok kami tentang dimensi estetika. Kami pamit undur diri. Terima kasih.